Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo mamen-mamen semuanya. Jumpa lagi kita di Abal-Abal Channel Mamen. Nah mamen, jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngerakit unit Hammer X ini mamen. Nah apa saja prosesnya, bagaimana prosesnya, dan apa saja speknya, yuk kita simak bareng-bareng mamen. Dan jangan lupa pantengin terus Abal-Abal Channel ya mamen. Let's go men. Nah mamen, jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngerakit unit Hammer X ini mamen ya. Unit Hammer X warna silver ini, dan ini versi taktikal mamen ya. Ini partnya ini semua ini kiriman langsung dari beliau mamen ya, atau dari yang punya. Kita hanya ngerakitkan saja. Jadi speknya itu tentu aja chambernya Hammer X pakai regulator paintball. Regulator paintballnya ini second mamen ya, kiriman dari beliau. Lalu untuk larasnya kita pakai LW Polygon OD14. Nih, LW Polygon OD14 mamen ya. Untuk tabungnya kita pakai tabung DWM. Kita pakai tabung DWM mamen yang 470 cc. Nah, hand gripnya biasa seperti ini. Untuk popor belakangnya, itu belum datang mamen, jadi mudah-mudahan cepat datang, jadi bisa kita setting semuanya cepat selesai gitu. Nah kalau untuk tactical setnya itu seperti ini mamen ya. Untuk harga saya kurang begitu paham mamen, berapa harga tactical setnya atau chamber yang sudah set tactical. Jadi ini beliau beli langsung, kita hanya ngerakitkan aja. Nah untuk bagian popor belakangnya ini memang lebih berat mamen ya, ketimbang yang punya J Pro. Jadi punya J Pro ini kan tipis. Nah ini yang punya Hammer, ini perbandingannya seperti ini. Ini lebih berat, tentu aja lebih solid, lebih kuat mamanya, hanya saja lebih berat. Walaupun sebenarnya yang ini pun ya nggak pernah trouble sih. Tapi kalau bisa pakai yang lebih, ini aja lah, lebih ringan, karena chambernya sendiri udah berat di sekitar 1,2 kilo. Jadi ketambahan ini ya lumayan berat mamen. Seperti itu. Nah untuk review chambernya sendiri sudah pernah kita bahas, jadi mamen simak aja langsung di channel kita ini mamen ya, dicari itu belum lama kita review chambernya. Nah ini chambernya ini bengkok mamen, ini bengkok di pengiriman, nanti akan kita press, kita kembalikan ke posisi semula. Tentunya atau untungnya bengkok ini tidak mempengaruhi kerja dari set levernya mamen ya, jadi aman. Nggak masalah, nanti kita press aja biar bisa lurus lagi. Oke lah mamen, jadi tahap awal saya akan setting regulatornya dulu, karena ini yang paling rentan ya mamen. Kita setting mesinnya dulu. Jadi unit ini akan digunakan untuk berburu belibis mamen, jadi untuk main long range mamen ya. Kita akan setting agak high, tapi sebisa mungkin kita akan bikin seirit mungkin mamen, seperti itu. Oke lah, langsung aja kita proses mamen ya. Let's go men. Nah jadi ini dia mamen regulnya. Regulnya sudah pakai di spring yang stainless mamen ya, sudah diganti. Nah ini akan kita setting di 1800 psi, mendekati, boleh lebih sedikit nggak apa-apa, tapi kita mainkan di bawah 2000 mamen ya. Ini akan saya tes dulu berapa OP nya, atau kalau belum pas langsung aja saya setting di 1800 psi. Let's go mamen. Nah ini dia mamen, regulnya sudah kita setting di OP 1800-an mamen ya. Di sini 2400, ini 1800-an seperti ini. Nah sekarang saya akan posisikan regulnya dengan bentuk V, lalu saya akan garap chambernya mamen. Kita akan setting chambernya agar bisa dapat power yang gede tapi irit di konsumsi anginnya, seperti itu. Let's go mamen. Oke, regulnya sudah kita posisikan V mamen ya, sudah cakep. Nah sekarang kita akan lanjut garap bagian dalam chambernya mamen. Gas yuk men yuk. Nah men, jadi di review kita kan untuk per hammer dan valve-nya itu kan dia menggunakan warna krem mamen ya, OD10 dengan panjang dan dimensi yang sama. Nah kalau kita lihat di sini, ini terlalu lemah mamen ya. Nah saya akan coba cek apakah kita harus ganti atau kita perpendek, maksudnya kita perapat
kita bikin lebih rapat untuk rentang pernya, jadi ya untuk buka tutupnya lebih cepat, jadi tidak mainnya seperti ini, jadi lebih terasa tekanannya Mamen ya. Mungkin akan saya bikin seperti itu, nanti kita lihat aja gimana hasilnya. Let's go Mamen. Nah jadi ini dia Mamen, dari valve per dan penutup valve-nya Mamen ya. Jadi dia rentangnya tadi kan hanya mainnya itu sedikit, nah ini akan saya bikin persempit lagi, jadi rentangnya itu biar lebih apa Mamen ya, lebih terasa, lebih padat aja rasanya. Jadi buka tutupnya dia bisa lebih cepat, jadi konsumsi angin itu bisa diperkecil, tapi FPS-nya itu tidak berubah. Seperti itu Mamen. Ini akan saya rubah dulu Mamen ya. Oke men, jadi ini sudah kita buatkan penggantinya Mamen ya, seperti ini. Kalau kita pasang, oke, yes, mantap. Nah nanti akan kita pasang posisinya seperti ini Mamen. Men, kita coba pasang Mamen ya. Oke, ini sudah kita pasang, jadi pernya bisa main lebih padat Mamen ya, seperti ini. Nah sekarang apa Mamen ya, kita akan rakit aja lah Mamen, kita akan rakit dulu ya. Terakhir kita akan bubut larasnya seperti itu. Let's go Mamen. Nah ini saya akan press bagian set levernya yang bengkok dulu Mamen ya, kita akan lurusin lagi Mamen. Nah oke Mamen, jadi ini sudah kita lurusin Mamen ya. Jadi biar nggak mengganggu proses kita pemasangan tactical setnya, ini saya benahin dulu dan sudah selesai. Ayo kita lanjut proses pasang atau rakit chambernya Mamen. Nah men, jadi tadi karena waktu kita pasang itu set lever ini tidak bisa mengunci dengan bagus ya Mamen ya, jadi tidak ada sealnya. Ini kita tambah seal seperti ini Mamen, jadi bisa terkunci dengan bagus. Ayo kita lanjut rakit lagi Mamen. Nah oke Mamen, jadi sementara seperti ini tampilannya. Ini sudah kita luruskan kembali Mamen ya untuk set levernya, cakep. Kita tinggal menunggu popornya. Biasanya tadi seharusnya saya isi dulu, cuman kelupaan Mamen. Jadi kita akan coba isi anginnya, mudah-mudahan tidak ada kebocoran. Let's go Mamen ya. Baru kalau sudah tidak ada kebocoran, kita proses larasnya untuk di chambernya. Mamen, jadi begitu kita isi ternyata bocor kencang sekali keluar angin dari bagian sini. Jadi ya mau nggak mau kita bongkar lagi. Saya lupa men, harusnya tadi saya isi dulu sebelum ngerakit taktikalnya, tapi ini kita cuman nyopot ini aja baru bisa kita buka. Ayo men, kita perbaiki Mamen ya. Nah oke Mamen, jadi sudah kita perbaiki kebocorannya. Sekarang akan kita diamkan dahulu, mudah-mudahan tidak ada kebocoran. Lalu sambil kita diamkan chambernya, kita akan langsung aja proses bubut laras ke chambernya Mamen. Ayo men, kita kasih men. Nah men, jadi di sini kita bisa lihat kalau lubang laras itu tidak center dengan bodi luar Mamen ya. Jadi kenapa kita selalu nyenter laras itu di ID-nya atau lubang masuk larasnya, karena itu yang kita butuhkan Mamen. Jadi memang keuntungan kita punya chamber dengan input laras di OD13, OD12 itu salah satunya kita bisa mempresisikan bubutannya. Jadi kadang tidak semua laras yang dia OD14 itu lubang pangkal itu atau lubang masuknya mimis, lubang loading itu tidak selalu berada di tengah. Jadi seperti ini bisa kita lihat, sekelas LW pun kita bisa nemukan hal yang seperti ini Mamen. Tuh seperti itu. Jadi kenapa kita penting untuk nyenter di tengah atau di ID-nya, jadi agar tusukan mimis itu betul-betul berada di tengah atau betul-betul simetris, atau lubang loading ini betul-betul berada di tengah dan simetris juga seperti itu. Oke men, langsung aja kita bubut larasnya.
Nah oke Mamen, jadi ini dia larasnya setelah kita bubut ya, sudah selesai, sudah kita bubut, loading, crowning juga. Sekarang saya akan pasangkan serombong ya, ini pakai serombong Dural OD19. Jadi akan saya pasang aja, kita rakit juga sekalian ke unitnya, baru kita akan langsung lihat hasilnya bagaimana. Let's go Mamen. Nah Mamanku semuanya, sekarang kita akan lihat hasil krono dari unit Hammer X ini Maman ya. Kita pakai Mimes 13,43 grain, mereknya Rival Thunder. Sebetulnya unit ini mau pakai Mimes Look ya di 15 grain dan juga di 12 grain. Entah nanti dia pakai lebih dari itu atau tidak, tapi setidaknya kita punya acuan untuk hasil krononya di Mimes 13,43 grain. Jadi ini dia hasil krononya Maman. Kita akan lihat ya. Tadi angin kita isi di 2200 ke 2300 Maman ya. Tadi kita isi di situ, kita coba tes di 16 kali tembak unitnya. Nah, ini dia. Mari kita lihat hasil krononya. Pertama, ini terakhir di 957, 954, 957, 954, 956, 955, 955, 957, 958, 956, 959, 956, 959, 958, 958 dan 962. Ini pertama tadi, lalu per hammernya saya kendorkan sedikit Maman ya di setelan itu. Jadi belum mentok untuk setelan hammernya, ini masih di sini. Hasilnya seperti itu Maman ya. Jadi naik turunnya kurang lebih itu di 954 ke 959. Kurang lebih hanya di sekitar 5 fps saja untuk naik turunnya. Kalau memang nanti pengen lebih kencang orangnya, tinggal di setel aja hammernya seperti itu. Tapi overall sih segini udah cukup Maman ya, untuk kita main long range itu udah cukup. Karena beberapa kali kita ngetes itu di fps segini, rata-rata orang yang pakai slug di 15 grain, dia mau up ke 20 grain, itu biasanya hanya mainkan turret aja. Biasanya perkenaan sih nggak berubah. Itu beberapa kali kita nemukan kasus seperti itu Maman ya. Oke Maman, jadi ini dia unitnya yang sudah selesai kita rakit dan juga kita tes krono. Nah, oke Maman, jadi seperti itulah proses kita ngerakit unit Hammer X ini ya, dari awal sampai jadi sampai hasil tes krononya. Kalau akurasi nggak perlu kita tes Maman ya, karena memang kalau larasnya LW itu ya jarang banget sih dari yang kita pasang itu. Selama dia bubutannya, loadingnya dia pas untuk slug itu oke. Dan rata-rata review dari yang teman-teman yang sudah pakai itu seperti itu. Jadi ya
nggak perlu kita tes lah, karena ini juga memang mau segera kita kirim Mamen. Oke Mamen, makasih sudah nyimak video kali ini. Mudah-mudahan di video ini bisa jadi referensi untuk Mamen-Mamen semuanya ya. Ada manfaat, ada informasi yang bisa diambil. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada yang kurang dalam penyampaian. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa pantengin terus abal-abal channel Mamen. Makasih Mamen, ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Mamenku semuanya dan sukses selalu untuk Mamenku semuanya. Bye-bye Mamen.